Sejarah Desa Sliek Indramayu. Desa Sliek Kecamatan Sliek merupakan desa yang diawali dengan berkembangnya Perang Kedongdong antara tahun 1681-1710 menimbulkan heroik perlawanan dari berbagai kalangan dan wilayah, baik dari wilayah Banten Kesultanan Maulana Yusuf maupun daerah Sarosohan yang dipimpin Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Serit. Bersamaan dengan datangnya laskar dari Banten tersebut bergabung pula laskar dari Cirebon yang dipimpin Pangeran Senopati Suryanegara dan diikuti laskar Pakuan Luragung yang dipimpin Pangeran Wirananggapati. Dari laskar Pakuan itu bergabung pula 4 pendekar bersaudara yang berasal dari daerah Telaga, yaitu Ki Secah Lampah, Ki Secah Bama, Ki Secah Nata, Ki Secah Raga. Setelah usai berkecamuknya Perang Kedongdong, keempat pendekar bersaudara tersebut diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya hingga singgah di tepian suatu telaga, namanya Telaga Jamun yang berada di Dukuh Mangir. Di tepian telaga itu Ki Secah Lampah bertemu dengan Ki Senibah yang disertai kedua saudaranya yaitu Nyi Canggarita dan Nyi Gandrung Dewi yang berasal dari daerah Demak. Dari pertemuan dan perkenalan itu, Ki Senibah memperkenalkan Ki Secah Lampah dan Nyi Canggarita untuk bersatu membangun mahligai rumah tangga, walaupun lain daerah, lain bahasa, namun jodoh sudah menentukan akhirnya menikahlah kedua insan itu. Hari-hari dilalui, kehidupannya dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian bersama untuk meniti hari esok disongsongnya dengan sukacita. Suatu hari, terbesit kabar bahwa ada sayembara di daerah selatan, jiwa kependekarannya oleh kabar itu dan keniatan untuk mengikuti sayembara bergejolak hingga kemiatan dan diutarakan pada kakak iparnya, Ki Senibah, dan pada istrinya, Nyi Canggarita, padahal istrinya sedang berbadan dua. Ki Senibah mengkhawatirkan keselamatan adiknya yang sedang mengandung dan Ki Senibah memberikan nasihat kepada Ki Secah Lampah dengan berbagai dalih. Namun Ki Secah Lampah tak bisa mengurungkan niatnya untuk mengikuti sayembara tersebut dan Ki Senibah pun tidak bisa berbuat banyak dan dikabulkannya keniatan itu dengan syarat Ki Secah Lampah harus melakukan babat alas dulu. Untuk membuka lahan dan pemukiman guna membekali sang jabang bayi bila sudah lahir kelak di kemudian hari, maka disanggupinya, dengan kesaktiannya keluarlah api berkobar-kobar, meliuk ke barat laut, ke barat selatan, barat daya hingga berakhir di tepi sungai di sebelah barat dan sampai sekarang disebut Kalimati. Di mana cakupan wilayah Sliek sesuai padamnya api yang dikobarkan oleh Ki Secah Lampah. Dari timur sekarang desa Sudikampiran, Gadingan, Tugu, Sliek, Majasari, Longok, Tambi, Sleman dan berakhir di desa Kalimati dan di tempat berdirinya atau Ngayek-Ngayek. Ki Secah Lampah menancapkan tongkatnya sambil berucap dan berwasiat, "Wahai istriku, inilah peninggalan untuk anakmu bila kelak lahir. Wahai istriku, bila anakku laki-laki namailah dengan Bramajaya, bila perempuan itu terserah." Setelah itu dengan berat hati Ki Secah Lampah pamit pada istri dan kakak iparnya untuk meneruskan misinya mengikuti sayembara sehingga ada kabar pada akhirnya beliau gugur di medan sayembara dan jasadnya dimakamkan di desa Gadel dan sampai sekarang situsnya masih ada. Selama itu Nyi Canggarita dalam masa penantian menunggu kapan suaminya datang. Akan tetapi masa penantiannya terobati setelah lahirnya seorang anak laki-laki dan diberi nama Bramajaya sesuai dengan wasiat Ki Secah Lampah. Demikianlah sejarah singkat Desa Sliek. Semoga kita sebagai anak cucu dan generasi penerusnya tidak melupakan sejarah pendahulu kita. Terima kasih.